Alhamdulillah, KPM bisa tersenyum di sisa bulan pencairan Oktober, November, dan Desember 2022. Nah, teman-teman, hal apa yang perlu kami sampaikan? Silakan disimak informasinya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat sosial, salam sejahtera untuk kita semua. Welcome di channel Dunsana Emril. Terima kasih yang selalu stay di channel ini. Tentunya kami terus secara konsisten mengabarkan informasi perkembangan penyaluran program bantuan pemerintah. Nah, di video kali ini ada poin-poin yang perlu kami sampaikan, terutama bagi KPM, keluarga penerima manfaat bantuan sosial Kemensos. Jadi teman-teman, di sisa akhir tahun, yaitu sekitar 2 bulan lebih lagi, Oktober, November, dan Desember 2022 ini, kami akan menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan program bantuan pemerintah. Sebelum saya lanjut, jangan lupa disupport, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Teman-teman sahabat sosial, keluarga penerima manfaat PKH tentunya 10 juta KPM menunggu proses pencairan PKH tahap keempat. Jadi sesuai dengan surat keputusan Kemensos melalui Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial menyampaikan bahwa dari awal bulan Oktober ini sampai dengan akhir Oktober 2022, tepatnya itu 31 Oktober, masih proses pelaksanaan verifikasi dan validasi data KPM. Ini diinstruksikan langsung oleh Kemensos ke pendamping PKH di wilayah masing-masing. Jadi teman-teman, datanya tentu akan disurvei oleh pendamping PKH di setiap wilayahnya. Nah, tentunya nanti data yang didapat akan diverifikasi dan dikirim ke Kementerian Sosial untuk divalidasi siapa saja yang berhak nanti untuk diterbitkan SK surat perintah membayar untuk proses pencairan PKH tahap keempat nanti. Nah, teman-teman sahabat sosial, untuk KPM PKH bisa tersenyum di 2 bulan sisa pencairan akhir tahun ini, terutama KPM PKH untuk menunggu proses pencairan PKH tahap keempat karena bisa mendapatkan bantuan tambahan atau saldo tambahan dari Rp200.000 hingga Rp600.000, dan ini diberikan kepada KPM yang lolos verifikasi datanya. Nah teman-teman, PKH tahap keempat tentunya menunggu proses terbitnya data bayar yang akan diterbitkan awal nanti termin pertama, apakah di wilayah 1, wilayah 2, ataupun wilayah 3. Tergantung nanti prosesnya, siapa yang lebih cepat verifikasi, maka termin 1 akan dikeluarkan di wilayah tersebut. Kalau kita melihat proses pencairan sebelumnya, yaitu di akhir bulan ataupun di awal bulan untuk bulan pertama pencairan, artinya nanti sekitar di bulan November akan segera dicairkan bantuan PKH tahap keempat jika memang tidak ada masalah bagi data KPM. Nah teman-teman, kita akan kembangkan informasi terkait KPM bisa tersenyum mendapatkan tambahan dana 200 hingga Rp600.000. Ini berasal dari bantuan apa saja? Nah ini yang akan kami jelaskan. Jadi teman-teman sahabat sosial, KPM PKH ini merupakan bantuan yang dapat diterima dari Kementerian Sosial. Nah, bantuan selain PKH ada yang namanya bantuan reguler, yaitu bantuan BPNT atau bantuan sembako. Nah, teman-teman, KPM PKH selain menerima bantuan PKH juga menerima bantuan sembako. Nah,
karena sisa bulan pencairan ada 3 bulan lagi, Oktober, November, dan Desember. Artinya teman-teman, 1 bulan pencairan Rp200.000. Nanti ketika pencairan dilakukan, apakah itu melalui PT Pos ataupun melalui Bank Himbara, maka akan diterbitkan surat perintah membayarnya ataupun langsung dicairkan secara tunai langsung Rp200.000, atau melalui PT Pos bisa juga langsung Rp600.000. Ini ada yang juga salur langsung 3 bulan di tahap sebelumnya. Nah teman-teman, jadi artinya yang penerima PKH juga berhak mendapatkan bantuan BPNT secara tunai jika proses penyaluran melalui PT Pos. Ini bagi KPM PKH dan KPM BPNT. Kemudian ada tambahan bantuan juga yang dapat diterima bagi KPM PKH, yaitu 1 kali lagi proses pencairan untuk tahap kedua bantuan BLT BBM diberikan kepada KPM PKH juga dengan total penerima 20,65 juta penerima manfaat yang tergabung dalam KPM PKH dan BPNT. Bantuan untuk tahap kedua sudah dijelaskan, yaitu bulan Desember nanti akan dicairkan. Nah, nilainya Rp300.000 yang dapat diterima secara tunai melalui PT Pos. Jadi teman-teman, PT Pos nanti akan menyalurkan secara tunai di wilayah masing-masing. Ketika daerahnya tinggal dalam masuk kategori 3T, terdepan, tertinggal, dan terluar, maka bantuannya akan diserahkan langsung ke masing-masing rumah KPM melalui PT Pos secara tunai Rp300.000. Itu terkait bantuan BLT BBM yang dapat diterima bagi KPM PKH. Nah teman-teman, bantuan BLT BBM ini tentunya yang sudah cair di tahap pertama kembali disalurkan di tahap kedua nanti bulan Desember. Jadi ditunggu saja ya melalui PT Pos proses pencairannya. Nanti bulan November tidak ada proses pencairan BLT BBM karena sudah dijelaskan bulan Desember pencairannya. Kemudian yang terakhir teman-teman sahabat sosial KPM PKH, yaitu karena memang proses ini terakhir awal bulan November, yaitu proses program digitalisasi peralihan siaran TV analog ke siaran TV digital terakhir dilakukan serentak tanggal 2 November 2022. Artinya teman-teman yang masih memiliki TV analog yang berada di wilayah ASO maka akan disuntik mati. Jadi tidak akan mendapatkan lagi siaran TV nasional. Maka perlu alat tambahan bagi pengguna TV analog, itu namanya STB, set top box. Nah, set top box ini ada program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, bantuan set top box gratis, baik itu dari provider pihak-pihak swasta maupun dari Kominfo langsung. Nah, datanya diambil dari data DTKS KPM yang berada di wilayah ASO dan masih menggunakan TV analog, maka akan mendapatkan bantuan STB gratis ini. STB kalau kita lihat harganya yaitu senilai 200.000 lebih. Ada yang 250.000, ada yang 200.000, 300.000, disesuaikan dengan brand yang ada. Nah, teman-teman, itu ya. KPM PKH mendapatkan tambahan dana dari Rp200.000 hingga Rp600.000 di sisa pencairan Oktober, November, dan Desember. Selamat KPM tersenyum tentunya. Bagikan informasi ini ke media sosial yang lainnya. Jangan lupa di like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.